Dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kesatuan Republik Indonesia, TNI ditopang dengan kekuatan Angkatan Darat yang memiliki ketangguhan luar biasa. Kali ini, TNI Angkatan Darat mengadakan latihan untuk menggabungkan kekuatan dari satuan-satuan yang dimiliki dalam latihan antar kecabangan Kartika Yuda 2019. Tiap kecabangan di bawah TNI Angkatan Darat diuji dari segi militansi, komunikasi, dan profesionalitas sebagai pelindung kedaulatan Republik Indonesia. Selamat datang di daerah latihan Puslapur Batu Raja, Kartika Yuda. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pada latihan antar kecabangan kali ini, diskenariokan bahwa Ibu Pertiwi sedang berada dalam keadaan darurat karena musuh berhasil menguasai wilayah daratan Indonesia. Sehingga sebagai perisai terakhir NKRI, TNI Angkatan Darat harus mengeluarkan seluruh kemampuannya sampai titik darah penghabisan demi melindungi keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. TNI Angkatan Darat pun mengerahkan Brigade Infanteri 17 Kostrat sebagai barisan pelindung yang siap mengorbankan segala yang mereka miliki. 2000, 1000, tembak! Rangkaian kegiatan yang kita lakukan mulai bulan kemarin, yang pertama adalah kita melakukan kegiatan gladi posko untuk tingkat brigade. Karena latihan ini adalah latihan untuk manuver brigade. Selanjutnya, 5 hari kemudian kita latihan untuk Pusimpur, yaitu simulasi tempur. Itu juga membutuhkan waktu 5 hari. Untuk satuan atau kendaraan tempur menggunakan jalur darat, kemudian untuk pasukan infanteri atau sisa pasukan yang ada menggunakan kereta api. Pergerakan dari Pelabuhan Panjang menuju ke titik bongkar di daerah Waituba, kita berkumpul di sana seluruhnya menyiapkan untuk kegiatan besoknya, yaitu gerakan maju untuk kontak menuju ke daerah persiapan yang berada di Batu Raja. Kemudian setelah melakukan kegiatan administrasi, selanjutnya pasukan melakukan kegiatan operasi, yaitu melaksanakan gerak maju untuk kontak atau disingkat gemuk di daerah Jihan. Daerah Jihan menuju ke tempat akhir dari kegiatan itu sejauh lebih kurang 17 kilo, di mana mereka mendapat berbagai hambatan yang merupakan bagian dari tanda-tanda kita sudah mendekat dengan musuh. Dan beberapa gangguan dan sebagainya tentunya itu juga dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan baik dari tim satuan teritorial yang dimana kita masuk ke wilayah Kodam 2 Sriwijaya dibantu dengan Satgas Ter dan Satgas Intel yang ada untuk memperkuat situasi pemahaman terhadap bagaimana musuh yang ada di depan kita. Banyak hal yang menjadi pembakar semangat mereka dalam mengusir lawan yang memiliki niat jahat kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dukungan tulus yang datang dari masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, membuat semangat para prajurit terus terpelihara, sehingga tetap mantap dalam langkah menuju medan peperangan. Seperti yang ada bahwa sambutan masyarakat, terutama pada saat kita berjalan kaki, di mana masyarakat cukup antusias melihat kita, ini menunjukkan adanya kemanunggalan TNI dengan rakyat, di mana satuan yang melaksanakan pergerakan didukung oleh rakyat. Ini menandakan bahwa TNI memang diharapkan bisa bersatu dengan rakyat, manunggal dengan rakyat, karena memang TNI berasal dari rakyat dan tentunya untuk rakyat juga.
Setelah sampai di Batu Raja, masing-masing satuan menyiapkan personil, material untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kegiatan kita menuju ke selesai gerak maju untuk kontak, kita menuju ke daerah persiapan. Dalam rangka apa? Karena di depan yang dihadapi kita adalah satuan musuh yang siap melakukan penyerangan di berbagai tempat, dan kita ngambil mana posisi yang paling ideal. Maka kita melakukan kegiatan pertahanan sementara. Ya, pertahanan sementara kita lakukan selama 6 hari. Melakukan patroli-patroli, kita menggunakan alat yang canggih sekarang, menggunakan drone, bagaimana satuan-satuan musuh kita terlihat posisi-posisinya, kemudian kita juga mengirimkan pos depan umum, kemudian menggunakan pos depan kompi dan sebagainya. Itu untuk melihat situasi yang berkembang di depan. Kita, setelah ini para Danru bawa anggota masuk kedudukan. Sekian. Kejagaan. Selanjutnya musuh melakukan serangan dari berbagai sektor dengan mengikuti sektor kita, ya. Namun pada saat tertentu mereka bisa kita patahkan, sehingga musuh yang semula mempunyai kekuatan penuh mulai tercerai-berai. Dari tercerai-berai ini mereka mulai banyak mengundurkan diri. Banyak korban di antara mereka, kita pun juga ada, tetapi skenario itu kita lakukan untuk memberikan modal kepada pasukan, bahwa kita punya kewajiban untuk menghancurkan musuh. Sehingga mulai lagi kegiatan intelijen, melalui satelit, melalui drone yang kita miliki, alat-alat termasuk Satgas Intel, Satgas Ter, terus melakukan kegiatan-kegiatan kampanye militer. Ya, bahwa yang dihadapi kita adalah musuh dari negara luar. Dari situ kemudian mendapat kesimpulan dari info yang ada, kita melakukan persiapan untuk serangan. Kenapa? Karena musuh sudah hancur. Sebagian sudah bertahan di wilayah belakang sana. Itu adalah kedudukan mereka. Dari situ kita melakukan serangan, diikuti dengan satuan-satuan Banpur yang saat ini kita memiliki alutsista yang sangat canggih. Kita punya Fenix, kemudian mempunyai Apache, kita juga mempunyai Bell, kemudian Mi-35, dan juga Bell 412, termasuk Mi-17. Itu yang akan dikerahkan nantinya. Sehingga kita bisa melihat, kemudian satuan Armet mempunyai Astros, mempunyai Caesar, kemudian untuk akan mempunyai Mistral. Semua yang dipergunakan adalah yang terbaru. Dan ini perintah dari Bapak Kasat, maksimalkan hal-hal yang ada. Termasuk kavaleri, kita menggunakan juga pakai Leopard, mobil Battle Management System atau MBS. Kita bisa lihat langsung dan itu dipraktekkan. Itu kira-kira gambaran umum dari kita. Dari semuanya ini dirangkai, ini merupakan latihan puncak dari yang tertinggi dari Angkatan Darat yang diberi nama Kartika Yuda 2019. Dalam rangka nanti menghadapi atau mendukung pada kegiatan latihan puncak dari TNI. Para pembela tanah air kini telah sampai di puncak medan perang. Sudah saatnya mereka menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam membela kesatuan dan persatuan Republik tercinta.